Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang suatu fenomena alam yang sering terjadi. Fenomena alam yang sekarang sedang menjadi musim di Indonesia. Ada yang tahu? Ya, hujan. Lagi musim hujan ya sekarang tuh teman-teman. Ketika aku menyebutkan kata hujan, apa sih yang terbersit di benak teman-teman? Hujan. Siapa sih yang nggak suka sama hujan? Ada yang nggak suka sama hujan? Siapa yang di sini waktu kecilnya suka hujan-hujanan? Masya Allah banyak ya. Kalau waktu kecil kita sering hujan-hujanannya karena kayak rame gitu ya, banyak air, mainin air. Karena memang rasa ketika hujan itu memang adem, damai, terus tentram gitu, kayak seneng. Dan walaupun kadang ketika udah dewasa, hujan ini menjadi waktu-waktu mellow gitu ya, karena ingat sama kenangan-kenangan gitu tentang hujan. Dalam ensiklopedia Islam, Hafiz Muftisani mengatakan, hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal dari awan yang terdapat di atmosfer. Proses pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci utama proses hidrologi agar berjalan secara terus-menerus. Dan ternyata teman-teman, dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang hujan ini. Ada 55 kali Allah berfirman tentang hujan. Dan salah satunya aku ambil dari Quran surat Az-Zukhruf ayat 11 yang artinya, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati atau tandus, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Dalam tafsir Fi Zilalil Quran karya Said Qutb, beliau mengatakan, air yang diturunkan dari langit itu diketahui dan dilihat oleh semua manusia. Tapi kebanyakan manusia melihat kejadian yang menakjubkan ini tuh tanpa terbangkitkan hatinya dan tanpa tergetarkan batinnya, karena ia sudah terbiasa melihat dan berulang kali melihat hal ini. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menerima butir-butir hujan ini dengan penuh cinta, dengan penuh penghambaan, penerimaan, dan kegembiraan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau hujan ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i dalam kitab itu meriwayatkan hadis mursal bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah ketika mustajabnya doa. Itu di antara pertemuan dua pasukan ketika perang di jalan Allah, di antara azan dan iqomah, dan ketika hujan. Nah teman-teman, lalu Allah pun berfirman dalam ayat tadi, kalau Allah tuh menurunkan air dari langit itu menurut kadar yang udah Allah tahu. Allah maha teliti, nggak terlalu berlebihan sehingga bumi ini tuh jadi tenggelam, dan nggak juga kekurangan sehingga bumi ini tuh jadi mati gitu, dan kehidupan juga menjadi musnah. Tapi Allah tahu kadarnya. Terus teman-teman, ada hadis yang menjelaskan tentang hujan juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat mendung atau angin, maka raut wajahnya pun berbeda. Lalu Aisyah berkata, wahai Rasulullah, jika orang-orang melihat mendung, mereka akan begitu girang, mereka akan senang, mereka mengharap agar hujan segera turun. Namun berbeda dengan engkau, jika melihat mendung, terlihat wajahmu menunjukkan tanda tidak suka. Beliau pun bersabda, wahai Aisyah, apa yang bisa membuatku merasa aman? Siapa tahu dari hujan ini adalah azab. Dan pernah suatu kaum diberi azab dengan datangnya angin setelah itu. Kaum tersebut yaitu kaum Ad. Ketika melihat azab, mereka mengatakan, ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Pernah ada hadis lain juga ya. Jadi Rasulullah tuh ketika ngelihat cuaca mendung yang menurut kita mah itu tuh kayak mau hujan gitu, tapi raut wajahnya tuh kayak khawatir, takut. Terus ditanya, kenapa Rasulullah tuh selalu kayak gitu. Dan ternyata Rasulullah tuh takut kalau ini tuh bukan hujan tapi azab. Dan ketika hujan yang turun, Rasulullah tuh seneng banget. Terus teman-teman, di ayat yang selanjutnya itu, masih di ayat yang tadi, lalu dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati. Allah menghidupkan dari ketiadaan, Allah menghidupkan yang mati. Seperti itulah kita akan dibangkitkan kembali jika kita sudah mati. Dan dari air ini, menurut para ahli fisika dan biologi, air di tubuh kita tuh 70% adalah yang menguasainya tuh adalah air gitu. Dan kita tahu kalau air tuh mengalir dari hulu ke hilir, dari atas, dari ketinggian menuju ke yang rendah gitu. Nggak mungkin dari rendah ke ketinggian. Jadi aku pernah baca di bukunya Teh Nabila yang judulnya Biarkan Allah
biarkan rahmat Allah memeluk mimpimu. Ada di situ satu bab yang judulnya adalah air adalah harapan. Jadi aku menyimpulkan aja ya dari tulisannya Teh Nabila ini, karena dari seluruh tubuh kita itu yang bernominasi adalah air, maka ya tadi air itu memang dari awalnya akan mengalir dari ketinggian menuju yang rendah, tempat yang rendah. Gak mungkin dari rendah ke tinggi. Jadi kita bawa diri kita untuk selalu merendahkan diri di hadapan Allah dan selalu merendahkan hati di hadapan manusia, karena kita gak akan pernah bisa membawa air ini menuju ke ketinggian gitu. Terus teman-teman, ibrah dari hujan ini aku ambil, yaitu hujan turun membasahi bumi, tak pernah meminta dirinya untuk kembali. Jadi berilah manfaat kepada sekitar kita dan jadikanlah amal-amal baik kita seperti hujan, terus memberi tanpa mengharap untuk kembali. Semoga kebermanfaatan kita, semoga dengan amal-amal yang kita kerjakan gitu ya, teman kita yang minta tolong atau kita membantu orang-orang yang butuh uluran tangan kita gitu ya, dan biarkanlah amal-amal itu menjadikan tumbuh pahala-pahala di sisi Allah untuk kita semai di akhirat kelak. Dan semoga dengan amal-amal tadi Allah ridhoi kita untuk menuju jannahnya dan bertemu dengannya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.